Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan saya Edwin Suryadi Fajar Islam, calon guru penggerak Angkatan 7 dari kelas 299 Kabupaten Sumeneb. Di kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih berpikiran intelektualitas adalah segalanya. Saya mengukur anak-anak yang berhasil dalam tanda kutip adalah mereka yang bagus di mata pelajaran saya, yakni bahasa Inggris. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan sesuai target tanpa memperhatikan kondisi siswa, latar belakang, kemampuan, serta minat dan bakatnya. Saya memperlakukan diri sebagai orang tua yang terlalu overprotective, menyuapi setiap materi tanpa sedikit pun memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali dan mencari sendiri sumber-sumber bahan belajar lain sehingga pembelajaran berpusat pada saya. Saya juga mengharuskan semua siswa untuk menguasai semua materi yang ditetapkan. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga pembelajaran saya miskin feedback dari siswa. Keberhasilan hanya berdasarkan angka-angka, nilai tuntas, nilai mencapai KKM, tanpa melihat proses siswa dalam kegiatan pembelajaran. Saya menyimpulkan anak yang berhasil adalah anak yang nilainya bagus dan memandang dengan sebelah mata anak yang mendapat nilai rendah. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa kurangnya kedekatan secara personal dengan siswa. Interaksi hanya terjadi pada kegiatan belajar mengajar saja, sehingga penanaman dan penguatan pendidikan karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengelolaan kelas masih menggunakan ancaman dan hukuman secara sepihak, tanpa membuat kesepakatan kelas. Setelah memahami makna filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal besar yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, pendidikan yang memerdekakan dan berorientasi pada anak. Dan yang ketiga, pendidikan yang menuntun anak. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya baru menyadari bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, minat, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Pun mereka memiliki kekurangannya masing-masing. Si Aldi yang kurang di kemampuan grammarnya ternyata unggul dalam pantun Madura dan seni Madura. Cekatan membantu apabila melihat saya bekerja membenahi kelas. Si Valdi yang lemah di bahasa Inggris ternyata berprestasi di pencak silat. Si Danang yang mampu mengayomi teman-temannya dan menjadi problem solver apabila ada masalah di dalam kelas. Si Sobri yang selalu memperhatikan sholatnya dan selalu menjadi inisiator menjemput teman-temannya di kelas lain untuk sholat berjamaah di masjid. Dan banyak lagi keunikan dan kelebihan anak yang saya sadari setelah memahami kodrat alam dan zaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya baru menyadari ketika melihat foto bersama dengan para alumni yang berhasil mencapai kodrat alamnya dengan baik, ada yang menjadi polisi, tentara, dan profesi lainnya, mereka tidak terlalu menonjol di dalam bahasa Inggris. Pendidikan yang memerdekakan dan berorientasi pada anak. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan dan berorientasi pada anak, saya melayani sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mengikuti gaya belajar anak, baik audio, visual, audiovisual, maupun juga kinestetik. Pun tugas-tugas yang saya berikan mengikuti passion dan minat murid dengan tujuan pembelajaran yang sama. Ada yang membuat resume, presentasi, video animasi, dan lain-lain. Pendidikan yang menuntun anak. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak, memberi semangat dan juga memberi dorongan dan motivasi agar anak semakin percaya diri dan mampu mengembangkan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Pendidikan yang menuntun adalah ingarso sung tulodo, guru sebagai role model yang akan selalu dilihat, ditiru, dan diteladani oleh siswa, baik dari perkataan sampai pada perbuatan.
Kita tidak bisa mengatakan, kalian nggak boleh merokok, merokok itu berbahaya. Akan tetapi kita masih merokok di lingkungan sekolah. Kita tidak akan bisa meyakinkan anak betapa pentingnya sholat tepat waktu di awal waktu apabila kita mendengar azan masih lalai, sibuk bekerja, atau bahkan asik bercengkrama di ruang guru. Untuk itu, saya harus bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan menyenangkan. Melakukan pendekatan personal kepada siswa dengan saling berbagi cerita motivasi kepada anak-anak. Mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tua, serta memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai bakat dan minat anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat, dan salam bahagia.